Bapak, kita akan lanjut ke materi terakhir, Ibu Novianti. Baik, saya pikir terima kasih dari Sebentar. dari saya. Di unmute. Ya, baik. Oke. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, tentu atas nama pribadi dan institusi untuk menyampaikan sekali selamat kepada Bapak Ibu para dosen yang ditahbiskan sebagai dosen profesional. Mudah-mudahan lagi-lagi membawa barokah dan tetap konsisten. Jadi melaksanakan tugas dosennya itu bukan lagi main-main bahasanya gitu. Tapi sudah benar-benar serius. Dan juga ini bahagian dari penguatan SDM pada institusi, dan tentu sekali lagi atas nama pribadi terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya oleh Kopertais sudah Kepri. Ya, mudah-mudahan tetap membuka peluang konsultasi jika memang ada yang masih ingin tanyakan, nanti bisa ya melalui pesawat, melalui handphone bisa kita berikan penjelasan lebih lanjut. Akhirnya dari Senapelan menuju Siak Hulu, cukup sekian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ermole lagi ya? Dari Ermole. Dari Ermole. Baiklah, Bapak Ibu Online sekalian. dari Ermole. Akan kita lanjutkan ke sesi terakhir yang akan dibawakan oleh Ibu Novianti STM-Kom dengan tema regulasi dan teknis pengisian BKD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suara saya dengar? Iya, terdengar dengan jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga menjelang siang yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja ke materi. Ya, saya share dulu. Saya rasa tidak perlu ada perkenalan lagi karena ini alhamdulillah sebelumnya nih selamat untuk Bapak Ibu yang sudah lulus sertifikasi 2019 ya. Alhamdulillah. Jadi tidak terbeban juga saya mendampingi waktu itu. Alhamdulillah semuanya berhasil ya. Mungkin yang belum berhasil ada rezekinya nanti di tahun ini. Tapi sepertinya di tahun ini proses akreditasi tidak dijalankan oleh kementerian kita, diganti atau diundur menjadi tahun depan ya. Kalau informasi terakhir seperti itu. Karena ini juga sudah bulan September, sepertinya tidak memungkinkan lagi untuk proses. Nah, kemarin kementerian menyatakan akan diundur pelaksanaannya di tahun depan. Berarti kuotanya akan lebih banyak mudah-mudahan di tahun depan nantinya. Amin ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Tadi Pak Saifuddin saya lihat sudah banyak sebenarnya menjelaskan, menerangkan tentang apa itu LKD dan apa itu BKD. Nah, saya share dulu screen. Oke, nah tadi sudah dijelaskan sebelum mengisi BKD atau melaporkan LKD kita sebagai seorang dosen yang profesional, kita harus membuat dulu yang namanya RBKD. Nah, RBKD itu dibuat pada awal semester sebelum perkuliahan dimulai. Ya, nah pada kali ini saya akan mengulas tentang regulasi dan teknis dari pengisian LKD tepatnya Bapak Ibu ya, kalau sudah dalam bentuk laporan berarti itu adalah laporan kinerja dosen. Nah, kalau rubriknya disebut dengan BKD karena itu adalah beban dari kerja dosen. Nah, di dalam BKD, rubrik BKD itu akan diulas secara detail seluruh kegiatan
yang menyangkut aktivitas profesional yang dilakukan dosen setiap semesternya. Nah, ini sedikit CV saja. Kita masuk ke materi. Nah, regulasi di dalam BKD. Saya mau memberitahu dulu sebelumnya. Memang kita memakai atau menyamakan BKD kita dengan peraturan dari Ristek Dikti tahun 2015 yang terakhir ya. Nah, sekarang sudah ada yang keluar Permendikbud tentang BKD ini di tahun 2020. Jadi saya harap Bapak Ibu nanti menyampaikan ke kampus masing-masing untuk rubrik BKD-nya harus direvisi, disamakan ya, ada penyesuaian sesuai dengan regulasi yang baru yang dikeluarkan oleh Ristek Dikti. Nah, apa regulasi BKD ini? Nah, yang pertama itu adalah dasarnya Undang-Undang Guru dan Dosen, kita sama-sama tahu. Kemudian Permenristek Dikti yang lama yaitu nomor 44 tahun 2015 adanya tentang pelaksanaan SNPT. Bapak Ibu harus tahu juga SNPT itu apa? Standar Nasional Perguruan Tinggi. Nah, di dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi itu juga terdiri atas 3 unsur. Ada unsur pendidikan, ada unsur standar penelitian, dan ada unsur standar pengabdian pada masyarakat. Nah, masing-masing unsur ini terdiri atas 8 kriteria. Jadi kalau kita jumlahkan, ada 3 unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, total minimum unsur standar yang harus kita laksanakan di perguruan tinggi itu ada 28. Itu unsur minimal. Kemudian, apakah boleh kurang? Oh, tidak boleh kurang, karena itu sudah dinyatakan dalam Permenristek Dikti nomor 3 tahun 2020, standar minimal perguruan tinggi itu, standar nasional perguruan tinggi itu adalah 28 standar minimal. Jadi tidak boleh kurang. Tapi apakah boleh berlebih? Boleh, sangat dibolehkan sekali untuk melebihi yang disebut dengan standar melampaui. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya apa SNPT ini, apa-apa saja standarnya, silakan nanti Bapak Ibu ini download ya, atau pelajari atau baca tentang SNPT nomor 3 tahun 2020. Ya, silakan Bapak Ibu baca nantinya. Nah, kemudian di samping itu ini sudah ada BKD, sudah memenuhi Undang-Undang Guru dan Dosen. Kemudian regulasi yang kedua adalah adanya Permenristek Dikti yang tahun lalu, nomor SNPT nomor 44 2015. Kemudian adanya Permendikbud yang sekarang, yang baru nomor 3 tahun 2020, yaitu adalah perubahan atau revisi terhadap SNPT nomor 44. Kemudian regulasi yang ketiga, nah ini adanya tunjangan profesi dan kehormatan. Ya, ini berdasarkan PP nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Nanti Bapak Ibu silakan baca nomor pasal 8 dan pasal 10. Nah, di sini akan ada nanti tugas dan kewajiban dari dosen berdasarkan fungsionalnya. Nah, regulasi yang keempat adalah pemberian tunjangan profesi dan kehormatan sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 20 tahun 2017, yaitu tata cara pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan untuk para guru besar. Ya. Nah, di pasal 72 tentang BKD itu, ya, di situ menjelaskan tentang adanya beban kerja dosen. Berarti di sini adalah kewajiban dosen yang tridharma tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Saifuddin. Kemudian adanya tuntutan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu sesuai dengan Permenristek Dikti 44 yang saya sebutkan tadi, yang direvisi menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang keluar di bulan Maret kemarin. Nah, ini harus Bapak Ibu pelajari dan harus Bapak Ibu baca. Harus dipahami. Standar pendidikan itu ada 8. Apa saja yang pendidikan? Mulai dari perencanaan perkuliahan, mulai dari standar dosennya, standar tata pamongnya, standar
pembiayaannya, itu ada semua di situ. Nah, masing-masing standar itu memiliki 8 standar minimal, sehingga untuk 3 standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki 28 standar minimum. Nah, jadi masalah pembiayaan pun juga diatur di sana. Nah, apakah pembiayaan kampus yang sudah BLU apakah sama pembiayaannya dengan kampus yang masih satuan kerja? Ini harus Bapak Ibu pelajari. Ya, kalau Kopertais kan statusnya masih satuan kerja ya, unit satuan kerja, berarti bisa dibayar sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh dosennya. Beda dengan kampus BLU. Kampus BLU tidak ada lagi yang namanya pembayaran secara manual. Semua kinerja dihitung dalam bentuk poin. Nah, poinnya yang akan dihargai dalam bentuk rupiah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kampus. Ya. Nah, bagaimana dengan BKD dan tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan? Karena begini, kalau yang namanya serdos, nah pasti ujung-ujungnya berapa nih tunjangan serdosnya? Nah, kalau menyangkut tunjangan itu adalah gaji penuh, gaji pokok ya, gaji pokok dari dosen yang bersangkutan. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda. Jadi jangan pernah menyamakan kenapa gaji tunjangan yang saya terima berbeda dengan teman saya yang A gitu. Nah, Bapak Ibu harus pelajari gaji pokoknya dia berapa. Gaji pokok berdasarkan apa? Gaji pokok juga berdasarkan masa kerja ya. Masa kerja dari dosen yang bersangkutan. Nah, BKD dan tunjangan profesi ini teknis pembayarannya kita sudah sangat mengetahui sekali. Kalau LKD-nya tidak memenuhi syarat, berarti tunjangan profesionalnya atau tunjangan kehormatannya tidak bisa dibayarkan. Jadi kalau sudah tahun keberapa ini ya, akreditasi ini sudah dimulai dari tahun 2009. Jadi sudah dimulai dari tahun 2009, sekarang 2020, lebih kurang 11 tahun. Sebenarnya kalau secara pribadi saya berharap tidak ada lagi yang ribut-ribut tentang teknis pembayaran ini, karena sudah tahun ke tahun mengalir dan sudah tahun ke tahun juga regulasinya kita sesuaikan, buku pedomannya kita sesuaikan. Nah, sekarang tinggal dosennya aja lagi nih yang harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan rubrik masing-masing kampus. Nah, yang perlu kita ingat satu hal, jangan pernah membandingkan rubrik kita dengan rubrik orang lain. Ya, mengukur kinerja kita dengan rubrik orang lain. Tapi mengukur kinerja kita adalah dengan rubrik kita sendiri. Karena apa? Di Kementerian Agama itu dulu di tahun 2009 sampai 2015 itu memang ada rubrik khusus Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama mengeluarkan rubrik khusus untuk BKD yang bisa dipakai untuk seluruh perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama. Nah, ketika di pertengahan sekitar bulan September juga kalau saya tak salah ingat, rubrik BKD Kementerian Agama ini dicabut, ya, dicabut kembali. Nah, di surat pemberitahuan itu adanya pencabutan rubrik BKD Kementerian Agama dan untuk penyusunan rubrik BKD masing-masing perguruan tinggi itu diberikan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi. Jadi regulasinya kita atur sendiri, ya. Bagaimana cara mengukur regulasi ini supaya tidak jomplang atau tidak menyalahi. Nah, salah satu dasar kita untuk menyusun rubrik adalah melihat rubrik yang ada di Kementerian Ristekdikti yang sekarang berubah menjadi Kemendikbud, ya. Itu salah satu acuan. Karena apa? Untuk semua kepengurusan kenaikan pangkat mau tidak mau di samping dikoreksi atau divalidasi di Kementerian Agama, kita juga berhubungan dengan Kemendikbud. Nah, untuk penyusunan rubrik, kita bisa memakai acuan rubrik BKD yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan kemudian bisa memakai acuan tambahan melalui rubrik perhitungan kenaikan pangkat dosen. Ya kan? Jadi bisa dilihat di situ. Kenapa? Dari kinerja dosen nanti tentu ujungnya adalah untuk perhitungan kenaikan pangkat dosen.
Ya, kalau dosen sudah profesional berarti memenuhi tugas dan kewajiban. Nah, apa setelah itu? Dia berhak untuk melakukan untuk proses kenaikan pangkat. Nah, di slide saya, BKD ini adalah untuk mendapatkan penghargaan kepada dosen yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai dosen profesional. Jadi sertifikat Serdos itu adalah menyatakan bahwa dosen itu adalah dosen yang sudah profesional, yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang profesional. Nah, dosen yang profesional wajib melaksanakan tridharma. Ya, wajib melaksanakan tridharma dengan nilai minimal 12 SKS, sepadan dengan 12 SKS, dan paling banyak 16 SKS. Nah, tadi saya baca juga tuh ada pertanyaan, bagaimana yang lebih dari 16 sampai 20, 24? Pak Saipudin tadi juga memberi gambaran ya, kalau mengajarnya sampai 24 SKS, mengajar di S1, 1 kali tatap muka, 50 menit, 50 kali 24, itu sudah berapa jam dalam seminggu dia harus menyiapkan waktu untuk mengajar. Itu makanya selalu saya mengatakan ini sudah dosen malaikat ini kalau jam terbangnya sudah melebihi, melampaui. Tapi bagaimana Bu? Di kita kan kekurangan dosen, memang dilemanya di situ. Di Winsuska juga begitu sebenarnya. Banyak dilemanya. Karena prodi kekurangan dosen, akhirnya beban SKS mengajar dosen banyak. Dosen yang menjabat pun akhirnya diberikan beban tugas mengajar besar. Ya, banyak memang hal-hal yang kita temui di lapangan ya, yang memang harus mendapatkan perhatian dan pengertian kita juga untuk memajukan prodi. Tapi strateginya bagaimana untuk mengemas ini sebenarnya bisa dibicarakan dengan pihak prodi. Salah satunya adalah melibatkan kekurangan dosen dengan melibatkan dosen-dosen LB ya, dosen-dosen luar biasa. Sehingga beban mengajar dosen, beban tridharma dosen itu tidak overload. Ya, kemudian ini nanti sudah tadi banyak juga dibahas oleh Pak Saipudin. Nah, dari BKD itu adanya tunjangan profesi atau tunjangan kehormatan. Nah, kalau dulu ya, kalau bicara BKD 2015 yang dikeluarkan Permeristek Dikti, itu dosen yang hanya memiliki pelaporan LKD dengan tugas tambahan wajib hanya untuk guru besar. Nah, kalau sekarang tidak lagi. Dosen dengan status fungsional, lektor kepala dan guru besar itu memiliki tugas wajib. Ya. Tugas wajib di samping tridharmanya. Nah, apa kewajiban LK ini? Lektor kepala dan guru besar. Kalau Bapak Ibu sudah ada yang fungsionalnya LK, ini harus siap-siap. Nah, sesuai dengan Permeristek Dikti nomor 20 tahun 2017, untuk LK dan GB, lektor kepala dan guru besar, bisa dibayarkan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatannya harus, ini dia, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia bagi dosen yang memiliki jabatan lektor kepala. Nah, jadi ada tugas khusus lagi untuk yang lektor kepala untuk melakukan publikasi ilmiah minimal di dalam negeri. Ya. Nah, bagaimana syarat-syaratnya? Paling sedikit 3 karya ilmiah yang harus diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Jadi kalau ini belum terpenuhi, tunjangan profesinya belum bisa dibayarkan. Nah, paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam 1 jurnal internasional atau dalam bentuk paten atau dalam bentuk karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi terhitung tanggal dia mendapatkan fungsional jabatan lektor kepala. Nah, terhitung start TMT lektor kepalanya, dia sudah memiliki beban untuk melakukan publikasi ilmiah yang nanti akan dievaluasi dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, itu untuk
kewajiban lektor kepala. Kemudian kalau yang guru besar bagaimana? Mungkin di STAIN ada yang sudah ada yang sudah guru besar. Nah, sama tunjangan profesional dan kehormatan guru besar bisa diberikan atau dibayarkan jika para guru besar itu paling sedikit memiliki 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Nah, paling sedikit karya ilmiah, 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Jadi dia harus terindeks. Nah, waktunya kapan? Dalam kurun waktu 3 tahun juga masa evaluasinya, sama dengan lektor kepala. Jadi yang sudah lektor kepala dan guru besar ini harus menyiapkan diri dalam masa 3 tahun untuk dievaluasi fungsional jabatan fungsionalnya sebagai LK dan BB. Nah, nggak perlu nih Bu Nopi, kami tahu karena kami belum ada yang lektor kepala atau profesor. Belum ada yang lektor kepala pun atau profesor, Bapak Ibu wajib tahu karena mau tidak mau nanti kita akan melangkah ke sana, ya kan? Semua kita pasti ingin ke jabatan fungsionalnya naik. Nah, harus kita mulai pahami dari sekarang. Ya, saya lanjutkan. Kemudian BKD sudah tahu. Nah, unsur BKD. Unsur BKD ini mengacu kepada Permenpan RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dan angka kredit dosen. Nah, kenapa? Karena dosen yang bisa disertifikasi adalah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli. Jadi tidak mau kita tetap harus tahu dan harus membaca tentang angka kredit ini, ya, fungsional dosen dan angka kredit. Kemudian unsur yang kedua adalah adanya pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen yang kemarin ya baru keluar, kalau tak salah saya itu aturan barunya di bulan April 2019. Silakan Bapak Ibu download juga dan baca. Nah, apa unsur-unsurnya? Unsur-unsur di dalam BKD itu mencakup adanya unsur pendidikan, kemudian adanya pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Kemudian ada unsur pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian masyarakat, dan penunjang. Nah, kenapa yang unsur pendidikan ini ada pendidikan dan pelaksanaan pendidikan? Kalau pendidikan itu bukan hanya mengajar saja, tapi seperti kita menguji skripsi, membimbing disertasi, membimbing tesis, kemudian membimbing mahasiswa KKN atau PKL, itu masuk dalam pelaksanaan pendidikan. Jadi jangan terpaku untuk unsur pendidikan hanya di jam mata kuliah saja, tapi termasuk kegiatan wajib kita sebagai pendamping pelaksanaan pendidikan kepada mahasiswa. Nah, yang penunjang ini banyak halnya nanti ya Bapak Ibu ya, bisa seperti mengikuti webinar ini, kalau Kopertais nanti mengeluarkan sertifikat bisa masuk di situ, berarti mengikuti webinar tentang BKD gitu ya, pelaksanaan BKD dan pembayaran tunjangan profesi. Itu bisa, atau Bapak Ibu mengikuti webinar di seminar-seminar online yang lainnya, baik online maupun offline itu bisa. Itu sebagai penunjang saja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, prinsip laporan BKD atau laporan kinerja dosen, kalau BKD masih bentuk rubriknya, kalau laporannya disebut dengan LKD, laporan kinerja dosen, pelaksanaannya ya, hasil pelaksanaan. Nah, di sini jenisnya adalah ada 2. Ya. Yang pertama itu adalah dosen dan profesor biasa. Ya, berarti dosen biasa dan guru besar biasa. Nah, unsur yang laporan BKD yang wajib dipenuhi adalah sama, adanya pendidikan, adanya penelitian. Nah, pendidikan dan penelitian ini tidak boleh kurang dari 9 SKS. Ya. Nah, pendidikan dan penelitian tidak boleh kurang dari 9 SKS dan wajib tidak boleh kosong karena dia adalah dosen biasa dan profesor biasa. Pengabdiannya minimal 1 SKS dan tidak boleh kosong.
Penunjang juga seperti itu, minimal 1 SKS dan tidak boleh kosong, sehingga 4 unsur kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 semester ini rentangnya adalah minimal 12 SKS dan maksimalnya adalah 16 SKS. Kalau ada yang sampai 20 SKS, Bu, sebenarnya bisa saja, tapi dalam pelaporan BKD yang diakui itu hanya maksimal 16 SKS. Ya, itu dalam teknis pelaporan BKD. Nah, jenis yang kedua dosen itu adalah dosen yang memiliki tugas tambahan dan guru besar atau profesor yang memiliki tugas tambahan. Nah, kalau dosen dan profesor yang memiliki tugas tambahan hanya diwajibkan mengisi BKD pada unsur pendidikan. Ya, minimal itu 3 SKS. Nah, sekarang ada pertanyaan, Bu, kalau kajur kan jelas, Bu, kepala prodi, sekretaris prodi jelas, itu adalah tugas tambahan. Bagaimana dengan umpamanya koordinator skripsi mahasiswa? Apakah itu merupakan tugas tambahan? Bagaimana kalau kepala laboratorium? Bagaimana kalau pimpinan jurnal misalnya? Nah, untuk menetapkan ini mau diberikan sebagai status dosen dengan tugas tambahan, ini diatur dalam BKD masing-masing kampus kita. Jadi, itu yang saya katakan di awal tadi, BKD setiap kampus bisa saja berbeda. Ya, termasuk salah satunya adalah untuk pemberian tugas tambahan. Apakah mau dimasukkan dalam unsur tugas tambahan untuk pekerjaan tertentu atau tidak, itu dikembalikan kepada kampus masing-masing. Nah, kalau di Suska bagaimana? Nah, karena di Kopertais juga memakai BKD-nya Suska, di Suska itu BKD terakhir yang direvisi tahun 2017 itu unsur pimpinan, kalau saya tak salah itu masih sampai di Kaprodi. Untuk dosen dengan tugas tambahan dihitung masih sampai Kaprodi. Tapi beda halnya dengan perhitungan remun. Ketika di remun, sampai dosen yang memiliki tugas tambahan khusus, itu ada hitungan grade-nya atau poinnya. Nah, itu makanya saya katakan jangan membuat BKD dengan rubrik orang lain, tapi buatlah LKD itu sesuai dengan rubrik BKD kampus kita sendiri. Karena ini udah banyak, saya sudah pernah ngalamin banding-banding. Ini kenapa tidak diakui Novi di sini penelitian, di pendidikan? Saya baca bla 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 bla. Sudah perang mulut dengan saya, sudah keluar sumpah serapanya juga, sudah keluar caci makinya. Terakhir saya tanya, Bapak bacanya di mana? Rubrik BKD siapa yang Bapak baca? Kalau di rubrik BKD kita, kegiatan ini tidak masuk, kegiatan ini tidak masuk, kegiatan ini hanya bisa dihitung begini, begini, begitu. Saya jelaskan. Akhirnya dia jawab, ini nih, saya bacanya dari rubrik BKD UIN, kalau nggak salah Surabaya ya yang dia baca waktu itu. Tentu saya ketawa jadinya, Pak, kita UIN Suska, bukan UIN Surabaya. Kalau di Surabaya mereka memberikan penghargaan untuk kegiatan itu, di Suska tidak, jadi kita tidak bisa pakai yang Surabaya, kita pakai yang BKD kita. Nah, jadi kan hal seperti ini sudah ribut-ribut, saya sudah dicaci maki. Nah, akhirnya dia balik harus mengikuti sesuai dengan BKD yang dimiliki oleh Suska. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi polemik dan permasalahan juga di kampus kita. Nah, Bapak Ibu harus memahami, harus ada pengertiannya. Rubrik ini kan tidak baku di situ saja. Dia boleh dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan kampus kita. Jadi jangan memandang rubrik ini sesuatu yang kaku gitu ya. Yang kaku karena masa pemberlakuannya di tahun itu. Tapi kalau belum ada perbaikan ya kita tidak bisa memaksakan. Nah, rubrik BKD bisa dilakukan revisi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan kampus ya. Kemudian sesuai dengan peraturan yang keluar, kemudian adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari dunia pendidikan, itu bisa dirubah. Selagi dia belum berubah, belum ada revisi, berarti kita menggunakan BKD yang berlaku di
terakhir cetakan terakhir, edisi terakhir yang sudah di-SK-kan oleh rektor kita masing-masing. Jadi jangan membandingkan dengan yang lain. Membanding yang lain boleh, tapi tidak mengikuti yang lain. Ya. Nah, lanjut lagi ini dosen yang dengan tugas tambahan tadi. Nah, kalau ada di rubrik kita yang belum masuk, umpamanya contohnya tadi seperti koordinator tugas akhir, dia akan menjabat tuh tugas tambahan. Mungkin tidak pejabat, tapi adalah dosen dengan tugas tambahan karena mengkoordinir, mengatur tentang schedule, penguji, pembimbing, dan teknis pelaksanaan tugas akhir. Tapi di dalam rubrik BKD tidak masuk ke dalam tugas tambahan, ya Bapak Ibu jangan berkecil hati, mungkin bisa dihitung SKS-nya dalam SKS penunjang. Kan ada SK-nya sebagai koordinator tugas akhir misalnya, yang masukkan dalam penunjang, dalam kegiatan penunjang. Nah, ke depannya kampus tersebut bisa melakukan revisi untuk rubrik BKD-nya, misalkan memasukkan tugas-tugas tambahan dosen yang lainnya. Jadi tidak kaku ya Bapak Ibu ya, tapi tetap harus berlaku di tahun yang berjalan untuk peraturannya. Nah, ini kewajiban dosen dalam 3 tahun terakhir yang saya sampaikan tadi. Kalau asisten ahli, nah sekarang ada lagi tugas tambahannya di dalam 3 tahun terakhir. Ya, nah apa jenis? Ini sesuai dengan buku rubrik BKD dari Kemendikbud ya yang keluar tahun 2019 kemarin, di akhir tahun 2019. Nah, apa kewajiban dosen 3 tahun terakhir? Nah, asisten ahli itu sekarang wajib menulis buku ajar atau buku teks atau buku ilmiah. Berarti rubrik BKD kita sudah harus menyesuaikan ini Bapak Ibu, sudah harus melakukan revisi. Ya. Nah, asisten ahli menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Saya rasa ini bukan hal yang memberatkan karena kita memegang mata kuliah keahlian ya sesuai dengan jabatan fungsional kita, kan ada bidang keahlian tuh. Nah, Bapak Ibu kan bisa menuliskan buku ajar sesuai dengan mata kuliah yang diajar. Jadi saya rasa ini bukan satu hal yang memberatkan atau yang menjadi tugas berat seperti lektor kepala atau profesor tadi ya. Nah, jumlah minimal adalah 1 buku untuk 1 karya ilmiah. Nah, di sini kontribusi kita apa? Bisa sebagai penulis utama dan bisa juga sebagai penulis pendamping. Ya, untuk yang asisten ahli. Nah, bagaimana untuk dosen yang jabatan lektor? Dosen dengan jabatan lektor juga wajib menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Ini sama asisten ahli dan lektor. Jumlahnya berapa? Minimal 1 buku atau 1 karya ilmiah juga. Nah, di sini kontribusinya apa? Sama, bisa sebagai penulis utama dan penulis pendamping. Jadi asisten ahli dan lektor kepala untuk dievaluasi 3 tahun, evaluasi 3 tahunan kinerjanya, nanti wajib membuat minimal 1 buku atau 1 karya ilmiah, baik itu sebagai penulis utama ataupun penulis pendamping. Nah, lektor kepala dan profesor, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka mempunyai kewajiban masing-masing tadi. Dalam evaluasi 3 tahunannya, mereka wajib dan paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional. Begitu juga dengan profesor, paling sedikit 3 karya ilmiah dalam jurnal internasional. Jadi lektor kepala masih nasional, sedangkan profesor atau guru besar sudah internasional dan bereputasi. Ya, ini bisa dibaca lagi nantinya. Nah, evaluasi BKD ini tujuannya kita tahu untuk meningkatkan akuntabilitas, kemudian meningkatkan kinerja dosen sebagai dosen profesional, kemudian meningkatkan atmosfer akademik, mempercepat wujudnya pendidikan nasional sesuai dengan SNPT, tujuan SNPT. Nah, periodenya LKD dibuat adalah di akhir semester ketika semester sudah selesai. Ya. Kemudian evaluasinya khususnya bagaimana? Dimulai sejak TMT. Kalau Bapak Ibu TMT-nya sebagai asisten ahli misalkan April 2018, berarti 2019, 2020, 2021. Di BKD ganjil
ganjil periode 2020-2021 besok sudah harus menghasilkan satu karya ilmiah tadi atau satu buah buku ya sebagai laporan evaluasi 3 tahunannya. Jadi lihat cek TMT kita. Kalau saya lektor umpamanya ya, lihat lektornya TMT-nya tahun berapa. Nah, coba hitung 3 tahun. Berarti dalam kurun waktu 3 tahun sudah harus ada di LKD-nya melaporkan kewajibannya sesuai dengan ini tadi. Ya, kalau lektor kepala juga begitu, dilihat jabatan fungsionalnya TMT lektor kepalanya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian hitung 3 tahun, berarti di 3 tahunnya itu harus melaporkan tugas tahunannya. Nah, SOP-nya nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, asesor BKD. Saya tahu Kopertais belum memiliki asesor BKD, masih ikut ke Unsuska, masih minjem Unsuska. Kemarin terakhir yang menghubungi saya itu dari Stein yang di Tanjung Pinang ya. Itu sudah datang sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kebetulan Pak Saifuddin juga asesornya dengan siapa kemarin itu? Aduh lupa. Nah, berdua kemarin. Yang datang ke sini bawa berkasnya adalah orang Stein sana, LPM-nya. LPM Stein yang datang ke Suska. Dia kemarin melakukan evaluasinya di Tarbiyah karena dekat dengan ruangan Pak Saifuddin. Ya. Nah, asesor BKD itu yang dikatakan asesor itu wajib memiliki nira ya Bapak Ibu. Ada polemik beberapa kampus, dosen yang dianggap mampu, mapan dan memiliki pengetahuan tentang BKD mereka gunakan sebagai asesor, itu tidak boleh, itu tidak benar. Nah, asesor itu harus memiliki nira. Untuk memiliki nira bagaimana? Harus mengikuti seminar atau training persamaan persepsi untuk asesor BKD. Nah, asesor BKD berbeda dengan dengan asesor akreditasi, itu tidak sama. Jadi asesor BKD, asesor akreditasi, auditor internal kampus itu berbeda, masing-masing memiliki nira. Ya. Nah, di kita tadi kata Pak Saifuddin 2000 berapa ya terakhir katanya. Sebenarnya sudah ada perekrutan asesor BKD terakhir itu di 2018. Cuma di aplikasi kita yang masih offline, itu nama asesor-asesor yang sudah di training, yang sudah mengikuti penyamaan persepsi kemarin itu sekitar ada 20-an orang, 27 ya kalau saya tidak salah, itu namanya belum bisa kita masukkan. Sehingga mereka juga belum bisa melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang Suska sudah memiliki BKD online. Ya, masih tahap uji coba dan nama-nama asesor itu sudah kita masukkan semuanya. Nah, silahkan nanti kampus Bapak Ibu kalau sudah ada yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi asesor BKD, ini bisa koordinasi dengan Kopertais untuk mengikuti ujian penyamaan persepsi. Kalau saya tak salah, ini Kopertais nanti bisa menghubungi kampus UIN Malang ya. Ada salah satu UIN yang akan melakukan ujian penyamaan persepsi. Jadi kalau ada dari kampus Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat untuk bisa menjadi asesor, minimalnya nih kepala stainya ini. Pasti kepala stai sudah lektor kepala ya, karena syaratnya salah satunya adalah lektor kepala. Sudah bisa mengikuti. Nanti kalau ada informasi penyamaan persepsi akan saya kabari ke Kopertais supaya Kopertais men-share ke kampus-kampus Bapak Ibu. Nah, ini ya pada prinsipnya asesor. Ini adalah penghargaan kalau BKD kita sudah memenuhi syarat, tugas dan tanggung jawab, kita akan diberikan penghargaan. Dan kalau tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab, kita akan diberikan sanksi. Penghargaannya apa? Yaitu pembayaran tunjangan profesional dosennya. Kemudian sanksinya apa? Berhak untuk ditunda sementara pembayarannya. Jadi bukan pemutusan ya, tapi penundaan sementara. Penundaan sementara pembayaran sertifikasinya. Nah, ini perbandingan BKD yang dulu 2010 dengan yang BKD terakhir keluar oleh
oleh Permendikbud ya di tahun 2019. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, ada di sini sedikit perbedaannya. Jadi itu makanya saya katakan kita sudah harus merevisi buku BKD menyesuaikan dengan yang BKD 2019 ini. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengisian LKD. Nah, saya tahu Bapak Ibu juga pasti masih memakai aplikasi yang dari kementerian yang lama ya. Sementara sebenarnya kita sudah diharuskan untuk membuat aplikasi sendiri yang sifatnya online sehingga bisa meminimalisir penggunaan kertas untuk melampirkan bukti-bukti dokumen yang ini. Ya. Mungkin seiring berjalan waktu, saya harap nanti kampus-kampus sudah bisa mempersiapkan, karena kalau aplikasi BKD yang offline yang lama itu, saya lihat itu batas akhir penggunaannya juga di 2021. Jadi kalau sudah lepas dari 2021, nanti kita tidak bisa lagi menggunakan itu, karena tahunnya sudah terbatas di situ. Jadi silakan nanti Bapak Ibu melakukan pengembangan di kampus, sebaiknya sudah membuat yang dalam bentuk online dengan tampilan yang sama. Ya, kalau mau ditambahkan ada yang mesti menu yang mesti ditambahkan untuk melengkapi data itu silakan. Minimal sudah memenuhi kriteria laporan BKD, LKD yang sudah disahkan oleh Permeristekdikbud ya atau Permendikbud sekarang, Kemendikbud sekarang. Nah, ini contoh laporan kinerja dosen dan evaluasi semester ganjil misalkan ya. Nama dosennya Prof. Cantik Jelita dengan data dia, kalau di sini kita lihat, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biodata yang mesti diisi. Nah, sampai ke nomor HP. Nah, bidang pendidikan apa? Si Prof. Cantik mengisikan dia memberikan kuliah, berarti kan dia menuliskan mata kuliah yang dia ajarkan. Nah, coba dilihat, mengajar saja dia sudah 12 SKS. Ya, apakah ini boleh? Boleh. Karena dia tidak, ini kalau statusnya dia profesor biasa, berarti profesor yang tidak dengan tugas tambahan. Ya. Berapa minimal profesor mengajar? Minimal 6 SKS. Berapa minimal dosen biasa mengajar? Minimal 6 SKS, sama karena dia tidak memiliki tugas tambahan. Nah, berapa maksimal? Maksimalnya 12, tetap sama. Ya. Kalau maksimal total keseluruhan berapa? Maksimalnya adalah 16. Jadi kalau mengajar diisi 12, yang 4 lagi silakan isi dengan penelitian, pengabdian dan unsur tambahan. Nah, ini contohnya Prof. Cantik sudah mengisikan kalau mengajarnya ini sampai nomor 4 ya, 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5, tambah 27, tambah 3, 10. Nah, mengajarnya sudah 10, tambah dia ada mengajar di Prodi S2 juga, tambah 2, 12. Jadi ada 5 mata kuliah dengan bobot SKS-nya masing-masing, sehingga totalnya menjadi 12 SKS. Nah, bukti penugasannya apa? Bukti penugasan ini adalah berupa SK Rektor Bapak Ibu, berarti SK Ketua STAI-nya. Tuliskan di sini. Ini adalah beban kerjanya, berapa SKS yang mesti dia isikan, sesuai dengan SKS mata kuliah. Nah, masa penugasan adalah semester yang sudah berlangsung. Kalau LKD kan dilakukan di akhir semester nih. Berarti kalau dia semester ganjil, tuliskan semester ganjil 2019-2020. Kalau genap, berarti semester genap 2019-2020. Berarti kalau sekarang kan masuk semester ganjil nih, nanti di akhir semester membuat laporan, berarti semester ganjil 2020-2021. Ini masa melaksanakan tugas, jadi 1 semester. Nah, bukti penugasannya apa? Kalau untuk mata kuliah, minimal kita melampirkan adanya SK dan daftar hadir. Ya, ada SK Rektor ini, ya buktinya, di dokumennya SK Rektor sebagai bukti penugasan. Kemudian daftar hadir. Daftar hadir itu baik daftar hadir mahasiswa kita, dan daftar hadir kita sebagai dosen. Di daftar hadir kita kan ada berita acaranya tuh, materi apa yang disampaikan. Ya, ada batasan-batasannya. Kemudian ada tindak lanjutnya apa, apakah ada tugas, ataukah ada kuis, ada apa gitu ya. Itu daftar hadir.
Kemudian apakah ini boleh ditambahkan lagi dengan yang lain? Boleh, silakan. Salah satunya adalah nilai. Supaya lebih lengkap, berarti kuliah filsafat pendidikan, ada SK-nya, ada daftar hadirnya, ada nilainya. Itu lebih bagus. Berarti output dari pembelajaran semester itu selesai, ini nilainya. Nah, capaiannya bagaimana? Karena dia sudah tercapai, sudah selesai, berarti berhak diberikan nilai 100%. Nah, bagaimana dengan yang ini? Hanya 50%, berarti ini belum tercapai, belum selesai. Ya. Nah, yang tahu selesai atau tidak yaitu dosennya sendiri, dosen yang bersangkutan. Nah, bagaimana nanti capaian SKS-nya? Ingat, kalau capaiannya 100%, berarti kalau di sini SKS-nya 2%, capaian 100%, berarti kita menuliskan capaian SKS di sini 2%. Tapi coba lihat yang nomor 3, itu nilai SKS filsafat ilmu lanjutan itu 2 SKS, karena capaiannya hanya 50%, berarti SKS capaian yang kita isi hanya 1 SKS. Ya, tengok di yang paling bawah, kita lihat mata kuliah inovasi, itu 2 SKS. Karena si profesor cantik dalam kinerjanya tidak menyelesaikan 100%, hanya 30%, silakan. Dari 2 SKS dikali 30%-nya, yaitu dia hanya menyelesaikan 0,6%. Nah, bagaimana dengan kinerja yang tidak tercapai 100% ini? Disinilah Kaprodi. Di atas Kaprodi apa ya? Yang fakultas, dekannya, untuk mengevaluasi kinerja Prof. Cantik ini. Kenapa banyak yang tidak tercapai? Kenapa tidak mencapai 100%? Harusnya kan dalam 1 semester itu, logikanya harus selesai, harus tercapai 100%. Nah, ini yang harus dievaluasi oleh Ketua Prodi. Kenapa Prof. Cantik ini? Nah, berarti apakah karena beban SKS yang terlalu besar, 12 SKS, jadi rumit, ribet, terlalu banyak mengajar. Kemudian bisa dilihat juga di sini, terlalu banyak variasi mata kuliah yang dia pegang. Ini ada berapa nih? Ada filsafat, ada kerajinan tangan, filsafat ilmu lanjutan, inovasi paradigma. Nah, 5 mata kuliah yang dia pegang itu beda-beda mata kuliahnya. Bayangkan dia belajar menyiapkan materi kuliah. Ya kan, terbayang oleh kita. Nah, Kaprodi di sini juga harus jeli dalam membagi mata kuliah. Ada baiknya mata kuliah itu dibagi ke dosen dengan kelas paralelnya, misal ya. Mata kuliah filsafat pendidikan. Kalau umpamanya ini di semester 1 kelas A. Umpamanya semester 1 itu ada 5 kelas. Ada baiknya Prof. Cantik ini diberikan umpamanya 2 kelas atau 3 kelas. Nah, kalau umpamanya 3 kelas diberikan 1 SKS, 1 kelas 2 SKS, 2 kali 3 sudah 6 SKS. Jadi itu tidak memberatkan beban dia untuk mempersiapkan materi mengajar, kemudian mengoreksi. Terbayangkan kerja kita sudah menyiapkan materi, nanti ada tugas mengoreksi tugas mahasiswa, mengoreksi tugas hasil ujian tengah semester, mengoreksi paper-paper kalau ada yang mata kuliahnya membuat paper, karya ilmiah, jurnal, ya kan? Nah, di sini juga Kaprodi itu yang harus jeli. Lebih baik memberikan kelas paralel untuk 1 mata kuliah daripada seperti ini memberikan 5 mata kuliah yang berbeda-beda. Itu terbayang saya ini repotnya Prof. Cantik ini dalam menyiapkan materi kuliah. Nah, itu baru materi, belum lagi memeriksa tugas dan yang lain. Apalagi kalau mata kuliah itu ada praktikum. Nah, kalau praktikum, tentu si Prof. Cantik ini nanti harus menyiapkan lagi waktu untuk mendampingi mahasiswa praktikum. Nah, gini. Jadi kalau kita rapat di Prodi, Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk memberontak, ya, tidak. Tapi ketika rapat di Prodi, membagi mata kuliah, itu coba diskusikan. Jangan menerima saja diberikan, saya, Novi, diberi mata kuliah, 4 mata kuliah yang berbeda, jangan nerima saja karena hanya mengharapkan SKS-nya. Itu kita kerepotan dalam menyiapkan. Tapi ada baiknya diskusikan dengan Prodi, saya terima mata kuliah matematika 1 misalkan,
untuk semester 1. Tapi saya dikasih 3 kelas aja atau 2 kelas. Jadi saya sudah pegang umpamanya 1 matematika 3 SKS. Kalau saya pegang 2 kelas, berarti saya sudah punya 6 SKS. Silakan Bu Kaprodi tambah lagi, saya mata kuliah 1 lagi boleh. Umpamanya bahasa Indonesia misalkan ya. Bahasa Indonesia 3 SKS, berarti saya sudah punya 9. Cukup Bu, sudah 9 ini sudah banyak. Seperti itu. Tapi kalau seperti Prof Cantik, dengan 5 mata kuliah yang bervariasi, yang tidak ada yang sama, ini memang sangat keteteran. Walaupun pada dasarnya kalau guru besar bisa asistensi ya. Nah, untuk teknis asistensi juga ada hitungannya khusus. Nah, kalau saya baca dari contoh yang dibuatkan oleh laporan contoh BKD yang dibuat oleh rubrik 2019 ini, bisa jadi ini dia berbagi dengan asistennya mengajar. Ya, mungkin asistennya Dr. X. Nah, mungkin separuhnya Dr. X yang menyelesaikan pelaporannya di BKD-nya, LKD-nya Dr. X. Nah, bisa jadi. Ya, bisa jadi ini tidak tercapai karena keteteran. Bisa jadi ini karena dia ada asistensi. Nah, dialah ya Prof Cantik lah dan Prodi yang tahu untuk pembagiannya ya, pembagian tugasnya. Ini gambaran dari saya untuk bidang pendidikan. Nah, bagaimana dengan bidang penelitian dan pengembangan ilmunya Prof Cantik tadi? Kita tahu dia adalah seorang guru besar. Ya. Berarti kalau untuk mencapai tugas guru besarnya dalam evaluasi 3 tahunan, nah di sini dikatakan tadi minimal dia harus memiliki karya ilmiah, ya, ada tadi, nih paling sedikit karya ilmiah, paling sedikit 3 karya ilmiah dalam 3 tahun, berarti kan setiap tahun Prof Cantik harus memiliki 1 karya ilmiah internasional, sehingga di setiap tahunnya BKD-nya harus menuliskan adanya jurnal internasional atau karya ilmiah lainnya yang bereputasi internasional. Nah, untuk jurnal ini, Bu, tidak mungkin dong Bu Novi dalam waktu 1 semester untuk jurnal terindeks Scopus itu langsung terbit. Ya, tidak mungkin. Nah, kita bisa menuliskan lagi di ketercapaiannya ini. Kalau kita sudah submit, tapi belum terbit, berarti nanti kan keterangannya ini masih dilanjutkan. Bapak Ibu kalau lihat BKD kita kan ada keterangannya tuh dilanjutkan. Berarti belum selesai. Ambil SKS yang setengahnya. Keterangannya adalah dilanjutkan. Ya. Nah, berarti wajib. Nah, bagaimana kalau dengan dosen biasa? Dosen biasa yang tidak tugas tambahan, penelitian wajib dilakukan. Berarti Bapak Ibu harus nih, untuk tabel penelitian tidak boleh kosong, harus ada isi penelitian. Nah, nanti berapa nilai penelitiannya, selesai atau tidak selesai, bisa ditulis di sini. Bukti penugasannya apa? Berarti ada SK. Kalau lulus di Litab Dimas, misalkan ada SK-nya dari kementerian. SKS-nya berapa? 3, misalkan ya. Masa pelaksanaannya berapa? Tahun 2019. Bukti dokumennya apa? Apakah laporan atau bisa dibuka link Litab Dimas yang bagian mana yang bisa hyperlink ke jurnal Bapak Ibu. Ketercapaiannya apa? Kalau belum selesai, misalkan 50%. Kalau tadi di sini 3 SKS, berarti di sini SKS ketercapaiannya karena 50%, berarti 1,5. Nah, nanti asesor tinggal memberikan penilaian di sini, mau oke kan? Dengan melihat bukti dokumennya. Ya. Nah, kalau dosen biasa yang asisten, kalau dosen yang dengan tugas tambahan, untuk penelitian dan pengembangan ilmu, ini kolom ini boleh kosong Bapak Ibu. Tabel yang ini boleh kosong. Tidak wajib diisi. Ya. Bagaimana dengan asisten ahli yang dan lektor? Ini wajib. Kalau dia tidak tugas tambahan, asisten ahli dan dosen lektor kepala ini wajib. Dan lektor wajib. Lektor kepala bagaimana? Juga wajib. Nah, siap-siaplah dia untuk menyiapkan karya ilmiah yang akan ditagih untuk 3 tahunan, evaluasi 3 tahunan. Ya, tidak boleh kosong. Nah, itu saja. Itu bedanya dosen biasa dengan dosen yang dengan tugas tambahan. Kolom penelitian dosen dengan tugas tambahan boleh kosong,
dosen yang tidak menjabat atau tidak ada tugas tambahan ini wajib isi, wajib ada karya. Nah, bidang pengabdian masyarakat seperti apa? Seperti itu juga sama. Dosen dengan tugas tambahan bisa kosong, dosen biasa tidak boleh kosong. Nah, tugas tambahan pengabdian masyarakat apa? Nah, itu tadi kata Pak Saifuddin, tugas yang ada pemanfaatannya di lingkungan masyarakat, kemudian dia ada limit waktunya. Jadi kalau selama ini hanya mengisinya tentang khutbah Jumat, sekarang khutbah Jumat itu dinilai 0, sekian persen ya Bapak Ibu ya, tidak bisa lagi bernilai 1 SKS. Nah, kalaupun mengikuti khutbah Jumat, itu harus melampirkan berbagai syarat. Pertama, adanya undangan dari masjid ya, pengurus masjid. Kedua, adanya konsep atau materi yang disampaikan ketika khutbah. Ketiga, adanya bukti selesai melaksanakan tugas dari pihak masjid yang ada tanda tangan, yang ada stempel. Nah, itu. Kalau dulu yang hanya dimasukkan memberi khutbah pada masjid ini. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Dokumen buktinya harus lengkap. Ya. Nah, kemudian menjadi narasumber pada kegiatan ini. Kegiatan umpamanya tadi Pak Saifuddin juga sempat mencontohkan UMKM misalnya, UMKM di masyarakat membuat keripik apa, umpamanya keripik talas, tadi kue apa rendam kata Pak Saifuddin tuh. Nah, itu kan bisa berkelompok mengerjakannya dan rentang waktunya jelas. Pertama tentu kita perkenalan dulu dengan warga. Setelah perkenalan kita presentasi dulu apa targetnya, tujuannya, apa targetnya. Kemudian ada pertemuan berikutnya. Kemudian ada pertemuan berikutnya lagi. Jadi terukur ya, ada schedule-nya. Nah, buktinya apa? Nah, itu ada surat tugas dari kampus. Berarti Bapak Ibu itu sah, ditugaskan dari kampus. Nah, ketika Bapak Ibu ditugaskan dari kampus, nah itulah yang menjadi kewajiban kampus untuk membayarkan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ditugaskan, Bapak Ibu hanya membuat saja sesuai keinginan sendiri, kenapa mesti mengklaim ke kampus? Nah, bahasa kasarnya seperti itu ya. Buat sendiri tapi mengklaim ke kampus. Ini bisa saja tidak dinilai oleh asesor karena tidak ada bukti penugasannya. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya inisiatif mau melaksanakan pengabdian atau penelitian di luar yang dibiayai oleh kampus, maksudnya biaya mandiri, tetap harus membuat surat tugas dari kampus. Sehingga yang Bapak Ibu kerjakan itu legal, diakui, dan sah. Ya. Walaupun pembiayaannya pembiayaan pribadi. Sehingga ketika diklaim ke BKD, walaupun dia pembiayaan pribadi, itu diakui. Ya, nilainya di dalam BKD kita. Nah, unsur yang kelima adalah bidang kalau di dalam BKD unsur keempat ini penomoran ya. Yang keempat adalah penunjangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma perguruan tinggi ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita ikuti selama kita menjadi dosen. Sebenarnya menjadi tenaga pendidik yang mendukung untuk keberlangsungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini contohnya menjadi himpunan APMAPI, menjadi reviewer, menjadi asesor, menjadi narasumber, menjadi umpamanya guru privat, menjadi apa gitu. Nah, kalau bisa tetap Bapak Ibu minta surat penugasan dari kampus sehingga yang Bapak Ibu kerjakan itu diketahui oleh pihak kampus, diketahui oleh kaprodi, diketahui oleh dekannya, diketahui oleh rektornya, seperti itu. Sehingga ketika dimasukkan di laporan LKD, kegiatan itu sah dan resmi. Ya, itu contohnya Bapak Ibu. Nah, kewajiban khusus untuk guru besar ini tidak perlu kita bahas detail. Maaf, mungkin belum ada juga yang guru besar ya, tapi Bapak Ibu tetap wajib tahu juga karena Bapak Ibu nanti juga akan ke sana. Pasti semua kita bercita-cita akhir dari fungsional akademik kita ini mencapai guru besar. Nah, kalau kewajiban khusus untuk guru besar, nah di sini yang tadi saya katakan, dia wajib
memiliki 3 karya ilmiah, minimal 3 karya ilmiah dalam 3 tahun. Nah, berarti kalau secara logisnya masing-masing guru besar harus membuat 1 karya ilmiah per tahunnya. Kalau lektor kepala membuat minimal 1 karya ilmiah di dalam 3 tahun. Kalau untuk asisten ahli dan lektor minimal membuat buku ajar atau karya ilmiah setiap tahunnya. Ya, bisa dari mata kuliah yang kita ajarkan, bisa buku ajar atau modul praktikum atau buku-buku lainnya sesuai dengan kompetensi kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, membuatnya juga tidak mesti mandiri, bisa berkelompok. Nah, sehingga yang dilakukan oleh Prof Cantik tadi bisa terhitung ya, nilai SKS-nya seperti ini. Ya, SKS-nya sudah ditotalkan oleh sistem, hitung. Nah, sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, dalam sistem kalau batasannya karena Prof Cantik ini adalah dosen tidak menjabat, berarti mengajarnya minimal 6 SKS, sementara dia tadi 12 SKS, berarti sudah pendidikannya sudah memenuhi syarat. Kemudian penelitiannya dia melakukan, berarti penelitiannya 6 SKS ya. 6 SKS totalnya. Berarti 12 tambah 6 sudah 18. Dia sudah memenuhi syarat karena minimal penelitian itu ada 3. Kemudian pengabdian masyarakat, dia sudah melakukan 1 SKS. Minimal pengabdian masyarakat itu 1 SKS. Berarti kalau kita lihat historikal dari pelaksanaan LKD Prof Cantik ini, ditambah dengan penunjang yang dia pernah lakukan, dia sudah memenuhi syarat. Sehingga kalau keputusannya adalah M, memenuhi syarat, berarti Prof Cantik berhak untuk dibayarkan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatannya. Kalau guru besar itu 2, ada tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Kalau asisten ahli, lektor, dan lektor kepala hanya tunjangan profesi. Ya, yang tunjangan Satgas itu. Nah, ini pernyataan nanti yang akan diisi oleh Prof Cantik Jelita karena sudah membuatkan LKD-nya di atas. Nah, ini akan diketahui oleh asesor 1 dan asesor 2-nya. Kemudian ini adalah dekan fakultasnya. Nah, di sini catatan penting dari saya, sedikit catatan penting. Nah, BKD itu basisnya tetap awal pembuatan BKD itu dengan buku panduan operasional kenaikan pangkat dosen. Kita tetap mengambilnya dari sana. Nah, butir kegiatan BKD itu kita ambil dari kenaikan pangkat dosen. Sehingga tidak ada meminimalisir kegiatan yang dilakukan dosen agar masuk secara keseluruhan di dalam BKD. Jadi di BKD masuk, di dalam PAK bisa digunakan. Karena nanti kalau BKD ini kan LKD yang kita buat itu berguna untuk PAK yang akan kita usulkan dalam kenaikan pangkat. Jadi kalau saya menyarankan kembali ini, laporan BKD bukan hanya dibuat oleh dosen yang sudah sertifikasi saja, tapi dosen yang belum sertifikasi diminta juga untuk membuat LKD. Karena apa? Dia kan digaji tuh, dibayar bulanannya. Nah, apa yang sudah dia lakukan selama 1 semester tetap dia laporkan sebagai profesionalitas dia sebagai seorang dosen. Tetap membuat laporan BKD. Kalau di Suska saya wajibkan itu dosen yang sudah serdos atau yang belum, mau PNS ataupun tidak PNS, tetap membuat laporan LKD. Sehingga ketika mereka diusulkan untuk menjadi calon peserta serdos, mereka sudah punya datanya. Sudah bisa diukur. Jadi sudah kelihatan kalau dosen ini sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai peserta serdos. Karena terlihat dari laporan BKD-nya. Jadi mau dosen yang PNS ataupun tidak PNS, BKD-nya tetap diberikan sesuai dengan aturan BKD yang ada, minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Kalaupun berlebih 16 SKS silakan, karena kan pembayaran kan ini ya dikembalikan ke kampus masing-masing teknisnya. Nah, jadi
lebih baik walaupun belum serdos tetap membuat laporan BKD sehingga memudahkan nanti ketika dia diusulkan menjadi calon peserta serdos berikutnya. Kita udah tahu kinerjanya, sudah terukur, oh ini berhak masuk, ini berhak masuk. Jadi kelihatan kalau di syarat serdos itu kan minimal 4 semester terakhir. Jadi kita sudah bisa mengukur dosen kita. Ya, sudah nampak, sudah kelihatan mana yang sudah pantas untuk menjadi peserta serdos. Sehingga tidak ada lagi yang berkecil hati. Oh, ditolak, kamu udah bisa masuk karena baru 2 semester ngajar. Harusnya dia sudah sadar diri begitu, karena buktinya sudah ada. Jadi tidak ada lagi yang ribut-ribut. Saya tetap dimasukkan, saya tetap dimasukkan. Tidak bisa, karena bukti BKD-nya sudah ada nih. Ibu baru mengajar 2 semester, belum memenuhi syarat untuk 4 semester. Sabar ya. Oh ibu sudah ini Bu, sudah 8 semester ngajar nih. Kenapa belum usul-usulkan untuk peserdos? Jadi peserta serdos. Oh iya Pak, saya lupa. Oh iya Pak, berarti saya sudah ini kah, sudah memenuhi syarat kan untuk menjadi peserta, kan bisa saja begitu. Nah itu bagian LPM-nya tuh yang akan memfilter hal-hal begitu, yang akan monitoring dan evaluasi hal-hal seperti itu. Ini hal yang sederhana tapi sesuatu yang bermakna gitu. Karena dosen di setiap kampus itu sudah diwajibkan harus menjadi dosen yang profesional. Dosen profesional dibuktikan oleh apa? Sudah pernah melalui evaluasi sertifikasi dosen dan mendapatkan sertifikat profesinya. Dari sertifikat profesi dia bekerja sebagai dosen profesional, membuat hasil evaluasinya dalam bentuk LKD, memenuhi syarat, dia berhak dibayarkan tunjangan profesionalnya, tunjangan kehormatan dan tunjangan kehormatan. Jadi begitu. Nah, kemudian nilai SKS per semester adalah nilai maksimal. Jadi bukan nilai minimal yang dipakai. Nilai SKS-nya adalah nilai SKS maksimal. Nah, sehingga asesor BKD perlu menelaah dan mengkaji bukti real. Jadi asesor tidak membuat atau menilai semau hatinya, tapi asesor bekerja mengevaluasi, mencek itu berdasarkan buku BKD, panduan BKD yang sudah ada dengan dilengkapi oleh bukti-bukti real oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian rubrik BKD merupakan menu generik, ya. Ini yang wajib untuk perguruan tinggi sampai ke prodi yang memiliki spesifikasi khusus. Kemudian dapat menentukan sistemnya sendiri. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau ada yang ingin ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kampus, kebutuhan prodi, itu silakan ditambahkan di dalam rubrik BKD-nya. Nah, terus apa yang mensahkannya, Bu? Ya harus disahkan kemudian dengan SK rektor. Ya, kalau di UIN Suska, SK hanya boleh dikeluarkan oleh satu, yaitu rektor. Jadi seluruh SK yang berlaku hanya rektor. Entah kalau di STAIN umpamanya SK dekan atau kaprodi itu berlaku, silakan. Kalau hanya cukup SK sampai di ketua prodi saja silakan. Nah, ya, yang penting dia ada surat keterangan legalitasnya. Sehingga peraturan yang dibuat, rubrik yang dibuat itu sah sebagai dasar penilaian. Nah, kemudian ini yang menjadi dasar utama adalah tetap pasal 72 Undang-Undang 14/2005 tentang guru dan dosen yang belum ada perubahannya dan dulu yang mengamanatkan kepada kita di perguruan tinggi untuk wajib memiliki panduan BKD sesuai dengan peraturan yang ada dan kebutuhan kampus. Ya, kemudian untuk menambah kuatnya buku panduan BKD kita, silakan nanti Bapak Ibu baca juga Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri sama dengan 3 aspek aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian yang menjadi standar minimal dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, itu saja singkat dari saya. Silahkan kalau ada yang kurang paham, kita diskusikan di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Faisal. Apa perlu kita demo contoh BKD? Berapa lama durasinya, Bu? Kalau
Kalau demo BKD sebentar saja atau sudah pada tahu dengan aplikasinya? Mungkin kita buka dulu sesi pertanyaan satu sesi ya, Oke, Bu. silakan. Kita buka dulu pertanyaan untuk para peserta yang ingin Kalau kecil bertanya itu langsung ya. masih tak suka. Kita Kalau yang sedang suka. mungkin untuk yang langsung dulu kita kasih kesempatan, silakan raise hand, Hitam itu macam apa ya? Macam gunakan country pintu raise tambang, hand-nya tambang. sehingga bisa Bisa bicara tambang. langsung. Ya. Mhm. Ini country itu. Ada juga Bu yang nanya via chat ini Bu. Oh ya, sebentar. Saya belum bisa buka chatnya. Sebut nasi ya? Kak, mau sebut nasi ya? Belum. Sebut masih ngerjain ya? Ada aja Pak. Bisa dibantu dulu untuk pertanyaannya. Oke, yang pertama itu untuk ada dari Bapak Ali Wardana yang Saya menanyakan belum bisa mematikan ininya loh. Apa ya? share screen ya Bu. Ya, share screen. Matiin dulu. Biar bisa. Ya. Oh, pertanyaan yang dari Pak Ali Wardana ya. Tidak kedengaran suaranya Pak Faisal? Iya Bu, ya. Dari Pak Ali Wardana itu. Pak Ali Wardana. Bisa dijelasin. Tadi juga udah dijelasin sebetulnya, cuman diulang lagi. Oh ya, baik. Saya baca dari chatnya ya. Yep. Ini Pak Ali Wardana, Stay Al-Azhar Pekanbaru. Bagaimanakah cara menghitung SKS untuk kegiatan pembelajaran masyarakat? Nah, sebenarnya untuk menghitung nilai SKS, Pak, itu sudah ada di dalam rubrik kita rinciannya. Ya, Bapak bisa cek melalui rubrik. Nanti umpamanya kegiatannya kerja bakti sosial di lingkungan RT. Nah, coba lihat di rubrik, itu sudah ada, jelas. Nah, kalau tidak ada, kira-kira cocoknya ke yang mana gitu. Bisa saja. Nah, kalau tidak ada, berarti ini menjadi catatan untuk kampusnya. Harus ada revisi untuk untuk buku rubrik berikutnya. Ya. Nah, untuk menghitung-hitung SKS ini kita tidak bisa sembarangan membuatkan angka untuk dalam perhitungannya, tapi tetap kita mengacu kepada rubrik buku kita. Bapak lihat di kolom bagian buku pengabdian masyarakatnya. Itu kan ada rinciannya. Ya, itu Pak. Ibu Nur Komariah, kalau ada kelebihan SKS, misalnya saya mengajar 18 SKS, apakah dilaporkan semua sementara dosen tersebut juga menjabat di prodi? Nah, kelebihan SKS ini sebenarnya kalau di dalam aplikasi kita, dia nerima saja berapapun kita isi kan ya. Bapak Ibu sudah coba? Kalau Bapak Ibu sudah coba, nanti kan tinggal lihat hasilnya memenuhi syarat atau tidak. Ya. Kalau di BKD ya, pelaporan LBKD-nya, cukup maksimal sampai 16 saja yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, kalau teknis pembayaran, itu kembali lagi ke kampusnya. Kalau untuk laporan, cukup sesuai batasan saja. Jadi kalau ada 18, isikan saja 16 maksimalnya. Isikan minimal, ini dengan menjabat ya, juga menjabat prodi, berarti boleh dia mengisikan mengajarnya boleh 6 SKS, boleh 3 SKS. Ya, minimal kan 3 kalau kaprodi. Tapi lihat lagi di rubrik Bapak Ibu, kaprodi masuk nggak dalam yang menjabat? Ya, dalam tugas tambahan. Tapi kalau kaprodi masuk lah ya. Lihat, kalau dia kaprodi minimal dia memasukkan di dalam pengajaran 3 SKS. Terus kan dia ada menguji, membimbing, silakan masukkan. Ada menguji 1 SKS, ada membimbing 1 SKS sudah 5. Ada pembimbing PKL misalnya 1 SKS sudah 5. Ada lagi ngajar 2 mata kuliah sudah 2 tambah lagi 2 SKS sudah 8. Silakan, enggak apa-apa, minimal 3 SKS. Tetapi nanti di penelitiannya kosong, pengabdiannya kosong, sah karena dia adalah pejabat. Karena dia dosen yang menjabat dengan tugas tambahan. Boleh. Ya. Coba saja nanti diutak-atik Bu aplikasi BKD-nya itu. Akan kelihatan itu. Saya dosen biasa nih. Berarti kewajiban saya asisten ahli, dosen biasa tidak menjabat. Berarti pendidikan saya minimal 6. Kalau saya isi 4, nanti memenuhi syarat enggak? Itu kelihatan, coba saja. Atau saya isikan pendidikan saya 7, memenuhi syarat enggak? Karena tadi minimal 6, saya isi 7, pasti memenuhi syarat.
Tapi kalau minimal 6, saya isi 4, saya isi 5, berarti dia tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, unsur-unsur yang di dalam pendidikan tadi kan ada pendidikan itu sendiri, yaitu mata kuliah, dan ada apa namanya nih, penunjang pendidikan. Itu tadi contohnya ada nguji, ada pembimbing, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jika jumlah kerja yang dinilai kaprodi, jika jumlah kinerja yang dinilai kaprodi belum mencapai 12 SKS, apakah pengaruh penilaian oleh asesor atau kelayakan pencairan? Maksudnya dosennya statusnya apa ini? Jika jumlah kinerja yang dinilai kaprodi belum sampai 12, ya, berarti dia dua kondisi yang saya jelaskan ya. Yang pertama, jika dia dosen biasa, total kinerjanya tidak sampai dengan 12, berarti dia tidak memenuhi syarat dan tidak bisa dibayarkan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia adalah dosen dengan tugas tambahan, kinerjanya tidak sampai 12 SKS, tapi unsur pendidikannya minimal 3 SKS tercapai, dia berhak dibayarkan. Kondisi yang ketiga, jika dia dosen dengan tugas tambahan, ya, kinerjanya tidak sampai 12 SKS, mengajarnya kurang dari 3 SKS, berarti dia tidak berhak dibayar. Karena setiap unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian tadi kan ada unsur minimal SKS-nya. Oke, itu gambaran dari saya. Kira-kira bisa dipahami, bisa diterima. Silakan kalau ada lagi yang Terima kasih Bu jawabannya. Ini sebetulnya banyak malah pertanyaan via chat, cuman juga sepertinya waktu kita terbatas dan kemudian kayaknya lebih penting kayaknya simulasi pengisian juga ada yang minta Bu supaya lebih jelas. Oke, kita coba kayaknya yang mungkin bisa langsung Bu ya. Ya, kita coba simulasi yang apa ya? Apa sudah muncul? Untuk para belum Bu. Untuk para peserta yang ingin mengisikan absen sama langsung sertifikat bisa diisi di link di chat sehingga bisa langsung mengisi data-data untuk absensi sekaligus sertifikatnya. Kayaknya serius Bu, sehingga masih belum banyak yang masuk absensinya. Apa fotonya sudah di screenshot aja Pak sebagai bukti nanti. Oke Bu, silakan dilanjutkan Bu. Apa sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Oke. Nah, apa Bapak Ibu juga masih pakai aplikasi ini? Ya, mudah-mudahan masih ya. Kalau masih pakai ini contoh aplikasinya. Nah, kalau sudah masuk ke aplikasi, kita mulai dari identitas. Bapak Ibu kliknya bukan tulisan identitasnya ya, tapi icon di samping tulisan. Nah, silakan isi identitas Bapak Ibu. Nomor sertifikat. Ingat, nomor sertifikat beda dengan nomor peserta. Bapak Ibu lihat di sertifikat itu, dia ada nomor sertifikat, ada nomor peserta, dan ada nomor SK kampus. Jadi bukan itu 12 digit atau 13 ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 15 digit malahan. Kalau saya tidak salah letaknya di bawah nama ya. Nah, jadi itu dia nomor sertifikat, nomor kita, sertifikat kita. Jadi nomor sertifikat tidak akan pernah sama dengan NIP kalau dosennya PNS ya. Nah, kemudian isikan NIP. Kalau Bapak Ibu tidak punya NIP, berarti nomor NIK-nya, ya, nomor registrasinya atau nomor apa namanya biasanya kalau di kampus. Kemudian karena Bapak Ibu sudah cerdas, pasti sudah punya NIDN. Silakan isi nomor NIDN-nya, ya, di kanan. Kemudian silakan isi nama lengkap, nama perguruan tinggi, alamat perguruan tinggi, fakultasnya, program studinya apa, jabatan fungsionalnya apa, golongannya apa, tanggal lahir, S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, silakan diisi. Kemudian, nah di sini nih yang menyatakan, nomor 13 ada jenis. Nah di jenis itu ada pilihan dosen biasa, profesor ini adalah profesor biasa, kemudian dosen dengan tugas tambahan, profesor dengan tugas tambahan. Nah kita tahu tadi ya,
syarat-syarat ini, setiap ini? Nah, oke. Silakan Bapak Ibu pilih. Umpamanya kalau menjabat Kaprodi, pilihnya DT, berarti dosen dengan tugas tambahan. Kalau si Prof cantik tadi, berarti dia nulisnya adalah profesor saja, karena dia tidak ada tugas tambahan. Umpamanya ada Profesor X sebagai rektor di sana, berarti adalah profesor dengan tugas tambahan. Ya, silakan dipilih status Bapak Ibu masing-masing. Kemudian bidang ilmu. Nah, silakan dituliskan. Bidang ilmu di sini adalah rumpun ilmunya. Nah, jadi jangan ribut lagi seperti waktu mengusulkan Serdos kemarin. Bu, kok di sertifikat beda, Bu? Seharusnya saya bidang ilmu saya ini. Jadi bidang ilmu, bukan nama mata kuliah. Bidang ilmu bisa menuliskan rumpun ilmu. Ya, jadi tidak mata kuliah. Nah, kalau saya nih ngajar apa Bu? Bahasa Indonesia. Jadi bukan bidang ilmunya. Kalau bahasa Indonesia tuh masuknya ke apa bidang ilmunya? Apakah humaniora atau apa gitu ya? Nah, sesuaikan dengan bidang ilmu ketika Bapak Ibu ngisi Serdos kemarin. Oke, kalau ada perubahan Bu, saya sekarang tidak sama lagi dengan waktu pengusulan Serdos. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sertifikat Serdos tidak ada perubahan walaupun kita ada perubahan rumpun ilmu. Misalnya Bapak Ibu sudah ngambil doktor nih, jadi rumpun ilmunya berubah. Kalau dulu umpamanya ya rumpun ilmunya itu saya itu dulu ahli tafsir, sekarang pindah ke hadis, gimana Bu? Sertifikat saya itu masih tafsir. Tidak ada masalah. Tuliskan saja di sini rumpun ilmunya yang terbaru. Sertifikat tidak ada masalah dan sertifikat tidak bisa diubah ya. Kalau Bapak Ibu mau merubah sertifikat, berarti Bapak Ibu ikut ulang sertifikasi dari awal. Jadi tes ulang lagi menjadi peserta Serdos. Oke. Kemudian isikan nomor HP yang aktif, kemudian pilih tahun akademik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Silakan mulai dari sekarang Bapak Ibu diskusi dengan kampus. Kalau aplikasi yang offline ini hanya berlaku sampai 2021. Jadi nanti 2021 ke atas tidak ada lagi, tidak bisa lagi memakai ini. Jadi Bapak Ibu harus membuat aplikasi sendiri, sebaiknya online. Nah, ya, silakan dipilih tahun ajarannya di sini. Kemudian semesternya, silakan Bapak Ibu pilih juga. Apakah pelaporan LKD semester ganjil? Gasal itu ganjil ya, ataukah yang genap? Nah, gasal itu ganjil artinya. Kemudian silakan pilih lagi nama asesornya. Nah, asesor kan ditentukan oleh kampus atau kopertais atau apa ya, saya kurang paham. Jadi asesor yang sudah ditentukan untuk Bapak Ibu masing-masing, silakan dipilih. Bisa dipilih di sini nih, bagian kiri ini. Silakan pilih. Nah, kadang walaupun ini contohnya nih ya, Win Sultan Syarif Qasim hanya beberapa orang saja yang muncul. Coba diketikkan di kata kunci atas ini nama lengkap dari asesor kita. Nanti akan muncul dia. Ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya tidak harus asesornya dari Winsuska, maka yang dari UNRI pun boleh. Kalau dari UIR pun kalau ada asesor BKD-nya yang sudah punya NIRA, itu boleh silakan. Itu sah-sah saja kopertais menggunakan. Ya, tapi yang jelas Bapak Ibu mengisikan nama asesor adalah sesuai yang sudah ditentukan oleh pihak kampus atau pihak kopertais. Ya. Kemudian silakan isi nama alamat email kita di bagian paling bawah. Ya. Kalau sudah selesai mengisi data identitas dosen, di close saja, dia akan tersimpan otomatis. Dia akan tersimpan otomatis kalau sudah kita isi. Nah, kita lanjut ke menu yang kedua, itu adalah kinerja bidang pendidikan, yang gambar pesawat di pinggirnya Bapak Ibu. Jadi jangan tulisan, ikonnya diklik. Nah, di bidang pendidikan, kinerja bidang pendidikan, disinilah Bapak Ibu menuliskan semua kinerja bidang pendidikan yang Bapak Ibu lakukan. Ya, tadi umpamanya kalau kita punya 3 mata kuliah, silakan menuliskan 3 mata kuliah. Ya, contoh, kalau karena saya adalah dosen dengan tugas tambahan sebagai sekretaris LPM, saya tidak pernah mau dikasih SKS banyak, mengajar banyak.
Saya cuma minta maksimal ngajar saya itu 6 SKS saja, saya bilang. Bantu kami Nopi, Prodi kan kurang kekurangan dosen. Bu Nopi harus ngajar sampai 3-4 kelas, nggak bisa. Karena tunjangan beban SKS sebagai sekretaris LPM itu udah besar, sudah ada 6 SKS. Ya, di rubrik BKD sudah dituliskan sebagai sekretaris LPM itu sudah 6 SKS. Berarti saya maunya mengajar hanya kalau tidak 3 SKS, kalau tidak maksimal saya hanya 6 SKS. Akhirnya dikasih dua kelas masing-masing 3 SKS, 3 SKS. Tapi di sini kenapa saya hanya melaporkan 3 SKS saja? Karena di Suska itu pembayarannya berbeda dengan Bapak Ibu. Ya, kalau di Suska BKD ini tidak dibayarkan lagi. Maksud saya ini LKD ini hanya untuk pelaporan sebagai dosen profesional yang sudah memiliki sertifikasi. Yang sisanya ini yang 3 SKS yang kelas kedua, saya masukkan di Remun. Nah, karena pembayaran kami melalui Remun, kelebihan kinerja kami dibayarkan di remunerasi. Ya, jadi karena saya dosen dengan tugas tambahan, mengajar dikasih 2 kelas, masing-masing 3 SKS, jadi ada 6. Saya laporkan kewajiban mengajar saya sebagai dosen profesional 3 SKS, dan 3 SKS ini adalah kelebihan kinerja saya. Kelebihan kinerja karena kami BU dibayarkan di Remun. Nah, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu dosen biasa, silakan minimal 6 SKS. Kalau Bapak Ibu mengajar sampai 10 SKS, silakan semuanya dituliskan di sini. Silakan semuanya dituliskan di sini. Ya. Untuk mencapai minimal 12 dan maksimal 16 tadi. Karena kan Bapak Ibu tidak Remun, ya tidak perlu ada pengurangan untuk pengisian di sini. Harusnya walaupun Remun atau tidak, BKD-nya harus memenuhi syarat dulu. Karena pelaporan LKD-nya sesuai dengan ketentuan rubrik BKD. Sehingga serdosnya tetap dibayar. Nanti kalau ini tidak memenuhi syarat, serdosnya tidak dibayar, Remunnya tetap bisa dibayar kalau dia mengisi ke Remun. Tapi serdosnya di-cut nanti. Nah, jadi walaupun dia sudah Remun, tetap BKD-nya yang didahulukan. Sisa kelebihannya, sisa SKS-nya baru masuk ke Remun. Jadi tidak boleh curang di sini dan tidak bisa curang. Kalau BKD-nya belum memenuhi syarat, Remunnya tidak akan dieksekusi, tidak akan divalidasi. Nah, tetap begitu, harus syarat serdosnya terpenuhi dulu. Nah, kebetulan saya juga bagian validator untuk Remun. Jadi kalau BKD-nya sudah dicek, baru sisanya masuk ke Remun. Jadi kelihatan yang curang-curang, ada juga dosen yang mulai nakal-nakal itu mencurang-curangi di awal-awal dulu ya. Ada itu mencoba mencurang-curangi. Di BKD sudah dimasukkan juga, nanti di sistem Remun dia masukkan lagi. Itu akan ketahuan karena sebelum kita memvalidasi kelebihan kinerjanya di Remun, kita tetap mengawali ceknya dari BKD. Nah, ini seharusnya yang yang memudahkan pekerjaan kalau sistem BKD kita sudah online, Remun kita sudah online, sehingga kedua sistem ini saling terintegrasi. Kalau sudah dipakai di BKD, di Remun dia tidak akan muncul. Ya, itu memudahkan kerja dan menghindari kecurangan juga. Nah, silakan nanti di sini Bapak Ibu tuliskan mata kuliah yang diajarkan. Kemudian kalau ada menguji, membimbing, silakan ditulis di sini. Tapi dengan catatan tidak melebihi ya batas yang sudah ditentukan. Sudah diisi? Maaf, saya menjelaskan lagi di sini. Nah, tadi tuliskan nama mata kuliahnya, semesternya berapa, kelas apa. Contohnya saya mengajar kecerdasan buatan, mahasiswa semester 6, TIF ini adalah jurusannya Teknik Informatika, A ini adalah kelasnya. Nah, penugasan saya apa? Adanya SK Rektor tentang BKD, ya, tentang SK beban mengajar dosen ya. Kemudian SKS mata kuliah ini berapa? 3. Masa penugasannya kapan? Semester genap 2019-2020. Bukti kinerja yang saya lakukan apa? Adanya absen mahasiswa dan absen dosen, berita acaranya. Kemudian adanya nilai mahasiswa dan adanya SK Rektor ini tadi. SKBAD ini maksudnya SK Rektor ini. Nah, SKS-nya berapa? Karena pencapaian mata kuliah saya itu full, selesai. Berarti sama. Di sini target 3 SKS, saya sudah menyelesaikannya 3 SKS. Nah, rekomendasinya apa di ujung?
Karena selesai ya selesai. Nah, sini kan ada pilihan nih. Kalau mata kuliah itu selesai, klikkan selesai. Berarti nilai SKS penugasan dengan nilai SKS kinerja itu sama. Tapi umpamanya di sini 2, berarti apakah selesai atau tidak, itu Bapak Ibu yang tahu. Nah, beda halnya dengan profesor yang saya katakan tadi. Kalau dia guru besar, bisa jadi umpamanya 2 dia tulis di sini, dia tetap menuliskan selesai, berarti dia 1 SKS-nya ada dipegang oleh orang lain. Asistensi misalkan ya. Nah, kalau tidak selesai, berarti gagal. Atau masih gantung, bisa lanjutkan. Ya, atau beban berlebih, silakan tulis. Nah, ini dia tadi nih. Kalau umpamanya minimal untuk dosen biasa 6 SKS, tapi dia mengajar sampai 12 SKS, berarti yang 6 lagi dituliskan sebagai SKS berlebih. Ya, jadi nanti ketika di kesimpulan itu kelihatan mana yang SKS wajib, mana yang kelebihan mengajar. Nanti Bapak Ibu tulis di sini, berlebih. Berarti mulai SKS ke-7 sampai seterusnya kalau untuk pendidikan itu adalah beban berlebih. Paham ya? Pokoknya kayak Profesor Cantik tadi itu kan sampai 12 SKS tuh. Dia mengajar saja 5 mata kuliah, 12 SKS totalnya. Sementara kan yang wajib itu hanya 6. Berarti SKS ke-7 dan seterusnya sampai 12 itu dia tuliskan beban berlebih. Berarti dia kelebihan beban mengajar. Nah, kalau yang sudah remun, kelebihan beban mengajar ini yang diklaim ke remun, pembayarannya di remun. Itu gambarannya ya. Mudah-mudahan paham. Nah, silakan di close, karena ini akan tersimpan otomatis. Nah, kalau delete bagaimana? Umpama ini salah. Bapak Ibu klik aja di sini. Nih. Ya, klik aja di sini. Baru delete. Nah, jadi akan muncul. Apakah kamu yakin? Kalau tidak, ya, itu saja kalau mau mendelete. Kalau ada yang salah. Oke, close. Begitu juga dengan kinerja bidang penelitian. Loh, kenapa punya Bu Novi salah kosong? Karena saya dosen dengan tugas tambahan, saya tidak menyisikan di sini. Tapi saya tetap membuat penelitian. Rugi ya kalau dosen tidak melakukan penelitian karena dana disiapkan. Ya, kita bersaing saja mendapatkan di Tab Dimas atau penelitian yang lainnya. Itu satu sisi. Anggaran ada, kenapa tidak mencoba? Kemudian tidak ada ruginya juga kita menyempatkan diri kan, karena ini di samping ini diklaim di BKD, bisa dilaporkan di LBKD, nanti kan untuk penunjang kenaikan pangkat kita juga. Nah, mau dilaporkan atau tidak di dalam LKD itu terserah Bapak, kembali ke saya. Nah, karena kami sudah remun, saya tidak mengklaimnya di sini. Berarti saya dengan dosen tugas tambahan menyempatkan diri bisa melakukan penelitian, berarti itu kelebihan kinerja. Itu saya klaimnya ke remun, makanya di sini tidak saya isi. Tapi Bapak Ibu yang belum remun, itu wajib mengisikan di sini. Nanti sama lagi, silakan di sini dipilih. Kalau penelitiannya selesai dilakukan, silakan tuliskan selesai. Kalau masih dalam bentuk proposal kalau bisa dengar saya Pak Faisal? Halo? Halo, masih bisa. Oh iya, oke. Maaf, karena ada telepon masuk yang saya cancel. Oh, gitu. Bisa ya dengar ya? Jadi kalau penelitiannya selesai dimasukkan, kan biasanya kalau kita melakukan penelitian kan proposal di awal tahun ya. Tentu selesainya di akhir semester, di akhir tahun ya. Sementara di awal tahun itu genap, di akhir tahun itu ganjil ya. Nah, kalau di bulan-bulan April, Mei, berarti kan proposal baru bentuk penelitian kita masih dalam bentuk proposal ya Bapak Ibu yang kita ajukan ke Tab Dimas ya. Paham ya? Gambarannya. Sementara itu umpamanya kita melaporkan kinerja di semester genap. Semester genap itu kan Februari sampai Juni. Ya, semester genap Februari sampai Juni. Di waktu bulan itu kita baru menyelesaikan proposal. Nah, keterangannya di sini apa? Lanjutkan Bapak Ibu tulis. Karena penelitian itu bisa berlangsung selama 1 tahun. Nanti di semester ganjil, ketika bulan Juli sampai Desember, itu kan semester ganjil tuh. Berarti kan kita membuat laporan BKD untuk semester ganjil.
Bolehkah penelitian dengan judul ini kita masukkan lagi? Boleh. Kalau tadi di genapnya kita nulis proposal, melakukan penelitian X, berarti keterangannya, rekomendasinya lanjutkan. Nah, ketika di semester ganjil, di bulan Juli, Desember, pelaporan semester ganjilnya, berarti baru laporan hasil penelitian X. Nah, rekomendasinya apa? Selesai, kalau memang selesai. Tapi kalau memang belum selesai, lanjutkan lagi. Ingat, kalau Bapak Ibu menulis lanjutkan, kalau umpamanya di sini tadi 3 SKS, masih proposal, misalkan proposal ya, 3 SKS, nilai SKS-nya. Berarti kalau belum selesai, berarti 1,5 ya. 1,5, di sini kita nulisnya lanjutkan. Ya. Nah, berarti di semester berikutnya, ini misalkan nih semester genap nih ya, karena kan Februari sampai Juni itu kan genap tuh. Nah, nanti ini kan masa-masa Februari sampai Mei itu kan masa-masa litat dimas tuh, kita men-store proposal tuh. Di mana-mana penelitian kan sudah buka tuh. Nah, kita start proposal. Silakan dituliskan. Kalau banyak proposal 1, proposal 2, 3 silakan. Bagi dulu nilai SKS kalian karena bentuknya baru proposal penelitian. Kemudian judulnya X misalnya ya. Berarti kan harusnya 3, kita nilai 1,5 sini lanjutkan. Nah, nanti di pelaporan kita di semester berikutnya, berarti di sini hasil penelitian lagi kalau memang selesai. Hasil penelitian X tadi. Jadi proposal di awal tahun, di akhir tahun dia sudah hasil. Nah, berarti di sini dia menjadi 1,5 SKS lagi, karena 1,5 sudah diambil kemarin, sekarang diambil lagi 1,5. Berarti di sini dia selesai. Tapi andaikan di semester itu belum juga selesai, berarti masih lanjutkan. Nilainya tetap 1,5. Ya, berarti di sini masih proposal. Berarti Bapak Ibu sudah mengisi 2 kali laporan BKD, genap dan ganjil dengan proposal-proposal. Oh, di tahun berikutnya, di semester genap berikutnya baru selesai. Berarti ini dibagi 2, 0,75 nanti di sini. Di sini baru hasil. Berarti ini 3 semester Bapak Ibu menyelesaikan, di sini baru selesai. Itu sah-sah saja. Nah, siapa sih sebenarnya yang bisa mengetahui ini benar atau salah? Ya, saya nggak tahu. Kalau di kampus Bapak Ibu, di sana mungkin LPM-nya ya yang mengoreksi atau Kaprodika. Nah, ini yang harus dicek. Benar nggak nih dosen ini? Oh, di semester genap ini dia baru proposal, di semester ganjil, oh masih proposal juga, belum selesai penelitiannya. Di semester genap berikutnya baru selesai, berarti 3 semester dia menyelesaikan. Itu bagian pihak tertentu lah yang akan mengoreksi apakah LP2 tapi BKD ya, BKD keseluruhan siapa yang mengoreksi apakah LPM-nya atau Kaprodi masing-masing dulu sebelum dikumpulkan ke LPM, itu teknisnya di kampus Bapak. Cara pengisiannya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Begitu juga dengan bidang pengabdian kepada masyarakat. Silahkan diisi di sini nama kegiatannya apa, misalkan. Ini tulis saja nomor 1. Nah, bukti penugasannya apa? Adanya SK ketua Stein atau apa gitu ya, yang SK yang sah dari kampus. Bentuknya 1 SKS, masa penugasannya ini semesternya. Semester berapa? Kemudian umpamanya genap. Tahun ajaran sekian-sekian ya. 2019, 2020. Bukti dokumennya apa di sini? Setelah melakukan pengabdian, misalkan dia jadi narasumber ya di kampus mana, berarti adanya surat undangan, itu diawali dengan undangan. Kemudian kalau bisa absen dia sebagai kehadiran dia di sana, adanya foto, adanya surat tugas dari kampus. Nah, nilainya di sini berapa? Silakan Bapak Ibu lihat di rubrik menjadi narasumber di satu kampus misalnya ya. Berapa di situ? Misalkan 0,5 jadi narasumber. Silakan dituliskan. Rekomendasinya apa? Selesai. Karena kegiatannya selesai dilakukan. Maaf Bu, tinggal 2 menit lagi untuk kita. Oh ya, baik. Nah, setelah itu close. Kemudian penunjang juga begitu. Silakan diisi. Nah, ini contohnya pernah ikut webinar Litat Dimas, misalkan diisikan flyer bukti penugasannya apa, ada flyer acara. Karena kita daring,
online, kita kan nggak sempat tuh membuatkan surat tugas dari kampus. Minimal ada flyer lah yang buktikan. Kemudian kalau bisa bukti registrasi yang di email tuh print. Ya, ditambahkan sini registrasinya mungkin. Nah, pokoknya sesuatu yang bisa membuktikan kalau benar kita hadir gitu ya. Nah, bukti dokumennya apa? Bisa sertifikat, bisa screenshot dari hasil kita hadir di webinar kan bisa kita print, bisa screenshotnya, atau ada absensi digitalnya bisa minta di panitia. Nah, sini nanti selesai. Begitu seterusnya. Nah, tinggal di close. Nah, kinerja menunjang lainnya, sila yang tadi ya. Nah, kewajiban khusus profesor ini diisi oleh profesor saja. Ya, kalau belum profesor berarti tidak mengisi. Nah, cetak form. Nah, import ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya, import tidak perlu. Kesimpulan lah sebelum kita cetak, kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Nih lihat. Dengan yang saya isi tadi seperti ini. Pendidikan minimal tuh syaratnya ini ya, 3 SKS. Oh, saya sudah ngisi kok 3 SKS. Penelitian itu boleh kosong, karena apa? Karena saya dan dosen dengan tugas tambahan tadi. Boleh kosong, oh tapi saya ada membuat, jadinya 0,75 misalnya ya. Karena tadi ada diisi tadi nih. Pendidikan dan penelitian itu sudah totalnya 3 tambah 0,75, 3,75. Nah, pengabdian saya ada saya isi tadi. Nah, ini dia nilai 2,5, sehingga totalnya 6,25 SKS. Nah, kesimpulannya apa? Memenuhi syarat undang-undang guru dan dosen sebagai dosen profesional. Itu dia. Ya, ini kesimpulannya. Nah, untuk cetak form, kalau kita mau mencetak, ini di sini. Nah, yang mana kita pilih? Yang LKD, cetak laporan LKD. Ya, ini. Kalau RBKD sama, rencana yang diisi di awal semester sama. Kalau RBKD berarti cetaknya RBKD. Ya. Kalau RBKD, tuliskan nama kaprodinya di sini. Kalau yang LKD, yang tadi, nih, pilih LKD, langsung saja cetak. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, nama identitas kita, nih next-nya di sini ya Bapak Ibu ya, di kiri. Di next kan nih kan kelihatan. Novi. Nah, ini yang kita isi tadi. Ya kan? Selesai. Ya. Di next lagi halaman berikutnya nih. Ini dia nama saya, nah nama dosennya, kemudian ini asesor satunya, ini asesor 2. Tinggal di print, langsung saja print. Ada menu print di atas. Ya. Kemudian tinggal tanda tangan dengan asesornya. Nah, tanggal di bawah ini bisa diisi kotanya apa? Kalau air molek, tanggal diserahkan nanti dikumpulkan ke kampus tanggal berapa? Berarti kan sebelum waktu ngeprint ini mau ketemu dengan asesor hari ini. Nah, isi aja tanggal hari ini. Tanggal tidak terlalu inilah. Ya. Oke, Pak Faisal, itu untuk aplikasinya diutak-atik saja enggak apa-apa itu. Nanti bisa sendiri. Dibuka-buka aja bongkar-bongkar. Baik. Tapi ingat isinya harus acuannya tetap ke rubrik DKD. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Iya. Mungkin masih banyak sih Bu sebetulnya yang ingin bertanya, cuman waktu kita terbatas. Iya. Ya, Iya. seru sepertinya, dan partisipan ini kayaknya terlalu fokus sampai absen pun enggak diisi tadi. Luar biasa Bu materinya. Karena mungkin Iya, menyangkut benar. hajat hidup orang banyak mungkin ya Bu ya. Jadi, karena kalau sudah tahu ini nanti lancar berikutnya. Oke, mungkin langsung aja Bu closing statement-nya untuk dari Ibu sehingga bisa kita bicara. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat yang sudah disertifikasi. Bapak Ibu sudah menjadi dosen yang profesional. Silahkan mengabdi di kampusnya masing-masing, menjadi dosen yang profesional. Tetap melaksanakan Tridharma. Jangan memandang kinerjanya hanya dengan sertifikasi, tapi tetap bekerja sesuai dengan Tridharma kita sebagai seorang dosen dan tetap menjaga nama baik. Itu saja. Silakan Pak Faisal dilanjutkan dengan panitia. Terima kasih Bu atas pemaparannya. Mudah-mudahan para partisipan sekalian bisa bisa sepenuhnya menerima paham dan ya, paham betul. Kalau gini aja,
sama dengan Serdos biasanya kan, waktu apa namanya nih penyamaan persepsi Serdos, mendampingi mengisi Serdos. Kalau ada yang kurang paham, saya rasa Bapak Ibu itu sudah punya nomor saya, karena ini kan peserta yang lain. Ya, mungkin bisa ya Bu ya, Japri atau Itu ya. nanti Bu Kalau ya. ada yang kurang paham boleh nanti chat ya WA. Oke, luar Tanya biasa. jawab. Silakan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, demikian acara webinar kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kegiatan, dari apa yang disampaikan. Mohon maaf juga jika ada pertanyaan yang belum bisa ditanggapi. Kesalahan teknis juga mungkin di sana-sini ada. Kami selaku panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin ke depan juga Kepertais akan mengadakan beberapa agenda yang bisa diikuti. Kita tunggu saja informasinya. Bu Novi, terima kasih banyak Bu Ya, penyampaiannya. sama-sama. Semoga bisa dipahami ya, bisa bermanfaat. Pasti, Untuk Bu, file pasti. nanti saya share ke panitianya, ke Ya. Bu Irin dan Pak ini. Ada nomor kontak di flyer juga nanti bisa dihubungi supaya kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum sempat disampaikan di sini. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama Pak. Kepada para partisipan juga sekalian. Demikian acara webinar hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Silakan Bu. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.